dikasih tahu kan ya, hari ini kita mau belajar apa? Ya. Ayo belajar apa? Mekanika. Mekanika ya, itu kan nama mata kuliahnya. Oke, hari ini kita belajar kinematika. Sebelumnya kita berdoa dulu. Rio, silahkan pimpin doanya. Untuk memulai perkuliahan kita pada hari ini, baiknya kita memulai berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelumnya saya akan dulu ya, biar kita tahu ada yang masih telat ya. Nisa, kemudian Lydia, Sandy, Adit, Yeri, Amanda, Eka, Rio, ada semua ya? Oke, kalau sudah hadir semua, kita langsung mulai. Pernah mendengar kata kinematika? Nah, di mana dengarnya? Di mana dengarnya? Di internet baca dong jadinya. Masa sama udah pernah belajar nggak sih kinematika? Belajar. Fisika dasar? Belajar. Ini kita ngelanjutin aja nih. SMA udah pernah belajar ya. Kemudian fisika dasar sudah pernah belajar. Sekarang kita belajar lagi di mekanika, tapi lebih dalam memang dibandingkan dengan kinematika saat SMA dan juga saat fisika dasar. Oke, kinematika itu kan pada dasarnya adalah ilmu tentang gerak. Sebelum kita masuk ke materinya nih, mau nanya dulu, kira-kira gerak itu apa sih? Atau pernah lihat benda bergerak nggak? Pernah. Gimana benda bergerak? Berpindah. Jadi sesuatu yang berpindah itu bergerak. Kalau nggak berpindah nggak gerak ya? Enggak. Contohnya apa? Kalau sesuatu yang bergerak itu? Roda mobil, tempat duduknya? Tempat duduknya bergerak nggak? Kursinya didorong ya? Kalau tempat duduknya harus didorong atau gimana? Oke, jadi nanti kita akan lihat bagaimana tentang gerak itu. Tapi sebelumnya kita masuk dulu atau kita lihat dulu capaian pembelajaran kita hari ini sesuai dengan materinya. Ini pertemuan kita yang kedua ya. Jadi sesuai sama LPS yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang kinematika. Nggak terlalu banyak capaiannya, nggak banyak ya, cuma 5 ya. Oke, pertama ada tentang tadi konsep tentang gerak. Nanti kita lihat nih jawaban kalian tentang gerak tadi sesuai nggak? Kita lihat nanti konsep tentang gerak, kemudian konsep kinematika partikelnya, kemudian ada besarannya, apa aja sih besaran-besaran yang berhubungan sama gerak ini, kemudian bagaimana hubungan dia satu sama lainnya gitu ya. Kemudian yang terakhir kita rumuskan atau kita turunkan persamaan geraknya berdasarkan konsep kecepatan sama kecepatan. Itu ya capaian pembelajaran kita hari ini. Oke, kita lihat gerak. Kalau dari gambar di depan, mana yang bergerak tadi kalau berdasarkan pemahaman kalian? Mana yang bergerak? Orangnya? Orangnya sama trolinya bergerak juga nggak? Gerak. Oke, secara pengertian kalau kita lihat, jadi gerak itu adalah perubahan kedudukan dari tempat awal. Jadi dia harus ada perubahan kedudukan atau perubahan posisi. Secara mudahnya mungkin seperti yang tadi kalian sebut, dia berpindah gitu ya. Tapi pada dasarnya sebenarnya tidak harus berpindah.
benda bisa dikatakan bergerak kalau benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik itu mendekat maupun menjauhi gitu. Jadi kita lihat di sini si orang dan trolinya gitu ya, dia bergerak. Menurut kita dia bergerak gitu ya posisinya, tapi sebenarnya gerak itu kan relatif, tergantung daripada sudut pandangnya dari mana gitu. Jadi kalau kita bilang tadi berpindah posisinya, kita melihat orang dan trolinya ini posisinya berpindah. Tapi kalau orang terhadap trolinya itu tidak ada pergerakan. Jadi kan kalau orang sama trolinya posisinya gitu-gitu aja ya. Sama kayak orang naik motor, kalau orang naik motor terus jalan tuh dari kosan, misalkan kalian ke kampus naik motor, kalian sama motor posisinya ada perubahan nggak dari sejak awal di kosan naik sampai ke parkiran? Enggak kan ya, selalu duduk di atas motor kan ya. Nah, berarti kalian terhadap motor itu tidak ada pergerakan, karena kalian nggak berpindah posisinya dari posisi motor itu. Tapi kalau terhadap acuannya adalah terhadap bumi, ya kalian berpindah ya posisinya ya, karena tadinya dari kosan kemudian bisa berpindah ke kampus gitu. Jadi jadi yang berubah posisi itu belum tentu dia bergerak kalau sudut pandangnya berubah atau orang yang lihatnya berbeda gitu ya. Itu tadi kalau misalkan motor dikatakan bergerak, ya yang melihat motornya bergerak ya orang yang di pinggir jalan gitu ya, atau orang lain. Tapi kalau orang yang naik motor nggak nganggap itu bergerak terhadap dirinya ya. Tapi kalau terhadap sekitarnya ya jadi kita bisa sebut dia sebagai benda yang bergerak. Nah, kita lihat bagaimana integrasinya terhadap sains dan Islam gitu ya. Jadi di satu ayat di surat An-Naml ayat 88 dikatakan katanya, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya. Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, salah satu tafsiran dari ayat ini sebenarnya menyatakan bahwa kan kita kalau lihat gunung dia kokoh gitu ya, kita nggak akan pernah menyangka bahwa itu adalah sesuatu yang bergerak. Karena kan kalau dari dulu juga Gunung Kerinci di situ-situ aja ya. Gunung Merapi juga nggak pindah-pindah kan, tetap di sana gitu ya. Tapi ternyata sebenarnya gunung itu juga mengalami pergerakan, terutama kalau secara pergerakan yang kecilnya gitu ya. Misalkan lempengannya kan dia selalu bergerak terus ya. Makanya suatu saat
ada lintasan yang melengkung gitu. Tapi intinya dia ketika melengkung semuanya ikutan melengkung gitu ya. Nggak cuman sebagian bendanya aja yang melengkung, yang sisanya tetap lurus tuh enggak. Jadi kalau melengkung melengkung semua, kalau lurus lurus semua. Oke, kita lihat lagi besaran-besarannya. Sebenarnya di dalam kinematika besaran utamanya itu hanya makan dan itu tuh saling berkaitan, jadi nggak bisa berdiri sendiri tuh. Jadi kalau kita sudah tahu posisi suatu benda, kita sebenarnya dengan sangat mudah secara matematis saja akan mencari kecepatannya dan juga mencari percepatannya. Begitu juga sebaliknya. Tuh. Posisi itu apa sih? Tempat semula. Ada lagi yang punya jawaban? Ya, dari tadi diam aja nih. Apa posisi? Tempat keberadaan. Tempat keberadaan. Ya, posisi itu adalah tempat keberadaannya. Biasanya kalau di fisika secara teoretik biasanya kita akan mengungkapkannya dalam bidang kartesian misalkan gitu ya, berarti pakai sumbu X sama Y gitu. Atau tapi kalau misalkan di bumi misalkan kita kalau pakai lintang gitu ya, pakai derajat lintang timur lintang selatan gitu ya, di GPS itu juga kan menyatakan posisi gitu. Atau kalau yang secara mudah bahasa sederhananya sehari yang sehari dipakai bisa misalkan posisinya di atas, di bawah gitu ya, di depan, di belakang gitu ya. Tapi intinya adalah posisi adalah tempat kedudukan suatu benda. Nah, ketika bendanya itu tadi kedudukannya berubah gitu ya, maka dia berarti mengalami pergerakan atau perpindahan ya. Jadi posisi nanti akan berkaitan erat dengan perpindahan.